Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna Allaha la yunjikum min adabihi illa bittaqwa. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Rahmat dan nikmat Allah mengalir dengan begitu banyaknya setiap hari kepada kita. Tanpa rahmat dan nikmat itu, kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa rahmat dan nikmat Allah itu, kita tidak akan mampu apa-apa. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, satu-satunya manusia yang kita berharap benar-benar di akhirat Allah kumpulkan kita bersama beliau. Di hari itu takkan kita berharap berkumpul kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita cintai selain mereka. Satu-satunya orang yang kita ingin kita berkumpul bersamanya di akhirat kelak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhirat kelak yang tidak berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan celaka dan binasa. Ma'asyiral muslimin, saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu sekarang kita hidup di dunia. Namun harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita, Allah hidupkan kita di dunia bukan untuk di dunia. Allah hidupkan kita di sini bukan untuk di sini. Allah lahirkan kita di permukaan bumi, namun bukan untuk di permukaan bumi. Hal ini yang sering hilang dari dada banyak manusia di zaman sekarang. Dia terpesona dengan apa yang dilihat oleh matanya. Matanya melihat dunia, melihat bumi, melihat tempat kelahirannya, dan dia merasa inilah kampung halamannya. Sehingga dia kerahkan segala tenaga, upaya dan usaha untuk menggapai kebahagiaan cita-citanya di permukaan bumi. Dan disitulah kekeliruan paling besar terjadi. Kekeliruan di mana manusia mengira dia akan hidup di dunia selamanya, sehingga segala upaya, kekuatan, kemampuan benar-benar tercurah untuk dunia itu. Sekiranya hal seperti ini terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mungkin kita maklum, karena tidak ada hari setelah kematian bagi mereka. Namun yang kita khawatirkan, yang kita anehkan, yang kita pedulikan adalah kaum muslimin yang tahu dan sangat tahu bahwa hidupnya tidak hanya di permukaan bumi. Akan ada kehidupan pasca kematian, dan itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi bernama akhirat. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Yang di akhirat kelak ada dua kemungkinan.
Adzabun syadid, adab yang sangat teramat dahsyat, atau ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak diri sendiri dan mengajak saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadilah kita seorang muslim, jadilah kita seorang mukmin yang hidup di dunia bukan untuk di dunia, yang hidup di bumi bukan untuk di bumi, yang hidup di sini tapi bukan untuk di sini. Apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di bumi ini, apa yang kita miliki di sini, gunakan untuk di sana. Itu yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita di dunia ini untuk melakukan persiapan, mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kehidupan dunia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian perhatikan apa yang kalian persembahkan untuk hari esok kalian. Secara teori manusia tahu, manusia yang saya maksud orang Islam tahu dia hidup untuk akhirat, dia akan hidup di akhirat. Akan tetapi dia hidup untuk akhirat, itu yang kurang mawas. Secara teori dia tahu dia akan meninggalkan dunia, akan tetapi secara aktivitas seolah-olah dia tidak akan meninggalkan dunia, sehingga segala kekuatan, daya dan upaya benar-benar tercurah untuk dunia. Untuk apa? Aksi yang maksimal untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Tidakkah lebih baik aksi maksimal itu untuk negeri yang akan kita tuju? Untuk kampung halaman yang kita pasti ke sana, bukan untuk tempat yang pasti kita tinggalkan. Pasti tidak akan kita bawa walau sedikit pun. Yub'atsun nas yaumul qiyamati hufatan uratan ghullan. Manusia kita dibangkitkan pada hari kiamat setelah meninggalkan dunia hufatan, enggak pakai sendal. Sendal pun tak punya. Uratan, tak berpakaian, pakaian pun tak punya. Ghullan, belum dikhitan. Dan riwayat lain buhma, tak membawa sedikit pun kenikmatan dunia. Untuk apa dimaksimalkan aksi? Untuk sesuatu yang pasti ditinggalkan dan tak akan mungkin dibawa pergi. Akan tetapi kenikmatan dunialah yang mempesona. Akan tetapi teman-teman ceritalah yang telah membawa kita ke sana. Akan tetapi kemalasan kita untuk di majlis ilmu lah yang telah membuat kita buta. Sehingga akhirnya akhirat yang pasti kita tuju kita lalaikan, dunia yang pasti kita tinggalkan kita seriuskan. Bukan beginilah orang yang bertakwa hidup. Bukan beginilah Allah memerintahkan kita. Bukan beginilah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita cara hidup seorang mukmin di permukaan bumi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Gapai, raih, kejar kampung akhirat menggunakan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, namun jangan lupakan nasibmu di dunia. Apa yang dikejar? Dengan aksi maksimal akhirat. Adapun dunia, wala tansa, sekedar jangan lupakan. Alangkah banyaknya manusia yang sudah membalikkan ayat ini dalam kehidupannya. Prakteknya dalam hidupnya terbalik. Dia hidup mengejar dan mengejar dunia, akhirat sekedar jangan lupa. Ini adalah pola yang terbalik. Tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Yang ada adalah kejar akhirat, raih akhirat, serius untuk akhirat. Dunia sekedar jangan lupa. Apa yang Allah berikan kepada kita, kejar dengannya kampung akhirat. Allah berikan harta, kejar akhirat dengan harta itu. Allah berikan keluarga, kejar akhirat dengan keluarga itu. Allah berikan tahta, kejar akhirat dengan tahta itu. Allah berikan nama, kejar akhirat dengan nama itu. Allah berikan mata, kejar akhirat dengan mata itu.
Allah berikan lisan dan telinga, kejar akhirat dengan lisan dan telinga itu. Dan begitu seterusnya. Akan tetapi hal inilah yang sudah lama hilang, kecuali hanya di segelintir orang. Semoga Allah Ta'ala menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini hanya sekedar perlintasan. Dia hanya sementara, negeri perlintasan yang kita harus melintas kepadanya menuju kampung akhirat. Karena tak akan mungkin sampai ke kampung akhirat kalau belum melintas di permukaan bumi. Maka perumpamaannya bagaikan sebuah jembatan yang akan mengantarkan kita kepada daratan seberang, dan itulah tujuan kita, daratan seberang itu. Namun kita harus melintas di atas jembatan agar sampai kepada daratan yang kita tuju. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang bertakwa, akhiratlah tujuan kita. Daratan yang ada setelah jembatan itulah akhirat. Kita hidup menuju itu, kita hidup ke sana. Maka jangan terlalu betah lama berada di atas jembatan, sehingga akhirnya Anda tidak sampai ke kampung seberang. Banjir bandang datang sehingga Anda hanyut dengan dunia itu. Jadikan jembatan hanya sekedar jembatan. Jadikan penyeberangan hanya sekedar penyeberangan, bukan tempat kita lalu kemudian menghabiskan usia kita, aksi kita di atas jembatan yang suatu saat pasti kita tinggalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Saudara-saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah banyak bicara dunia dan hakikat dunia. Hal yang sama di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Akan tetapi syaitan tidak ingin kita memahami dunia seperti itu, sehingga dia memberikan kepada kita makna yang terbalik. Sehingga ketika kita memahami dunia dengan makna yang terbalik, akhirnya aksi kita pun terbalik seperti yang ada khatib sampaikan di khutbah yang pertama. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita nikmat dunia ini kerdil dan kecil. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan bahwa kenikmatan dunia itu sedikit. Katakan wahai Rasul kepada manusia, kepada umatmu, kepada hamba-hamba Allah, dunia itu sedikit, dunia itu kecil. Itulah hakikat dunia, kerdil dan sedikit. Namun syaitan menjadikannya terbalik di hati banyak manusia, sehingga manusia memandangnya besar dan banyak. Ketika manusia sudah memandangnya besar dan banyak, tak ayal lagi usaha maksimal untuk hal yang dia anggap besar dan banyak itu. Namun kalau dia selalu menganggap bahwa dunia itu kerdil dan kecil, tak akan dia maksimalkan segala upayanya hanya untuk dunia, karena dia sesuatu yang kerdil dan kecil. Sekerdil apa, sekecil apa? Dengarkan Rasul Anda SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat, perbandingan dunia dan surga, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut. Silahkan dia lihat berapa air yang terbawa oleh satu jari yang dicelupkan dalam air laut. Itulah dunia. Sisa air laut adalah kenikmatan di surga. Sisa air laut adalah kenikmatan di surga. Tidakkah ini yang harus kita kejar? Tidakkah ini yang harus kita lakukan untuk mengejar dan mendapatkannya maksimal? Sisa air laut adalah kenikmatan yang ada di surga Allah, sementara dunia hanya air yang menempel di satu jari di saat dicelupkan dalam air laut. Inilah perbandingan sedikit dunia dibanding akhirat. Dan Rasul tidak pernah berdusta. Memang begitulah perbandingan yang sebanding dan seimbang antara
antara dunia dan akhirat. Sehingga orang mukmin yang selalu menanamkan di hatinya dunia kerdil dan kecil, dunia kerdil dan kecil, kenikmatan dunia ini tidak seberapa, tak akan berburu dan menghabiskan usianya untuk berburu dunia itu. Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan bahwa usia kita di dunia ini singkat, sehingga harus kita pahami bahwa usia kita di dunia ini singkat. Kita hidup di dunia hanya dalam waktu yang sangat singkat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada penduduk mahsyar, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin. Jawaban penduduk mahsyar, kami tinggal di dunia ya Allah hanya satu hari. Dan sebahagian menjawab, hanya sebahagian hari. Tak cukup satu hari, sebahagian dari satu hari itu. Di dalam ayat yang nyata ini, Allah mengingatkan kepada kita bahwa usia kita di dunia begitu singkat. Allah bertanya kepada penduduk mahsyar, jin dan manusia, dan kitalah yang ada di mahsyar itu ketika itu, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Berapa tahun kalian tinggal di dunia? Berapa tahun pertanyaannya? Jawabannya bukan 1 atau 2 tahun. Jawaban penduduk mahsyar, 1 hari ya Allah. Yang ditanya tahun, jawabannya hari. Kenapa demikian? Karena kita sudah tahu ketika itu alangkah singkatnya usia kita di permukaan bumi, sehingga tak layak kita jawab 1 bulan, tak layak kita jawab 1 pekan, apalagi 1 tahun. Sehingga ketika Allah bertanya tahun, penduduk mahsyar hanya menjawab 1 hari, dan sebagian penduduk mahsyar menjawab sebagian hari, tak cukup 1 hari. Apa yang terjadi? Kenapa sekarang kita mengatakan usia kita panjang, usia kita puluhan tahun? Karena kita belum bertemu dengan hari akhirat. Ketika kita bertemu dengan hari akhirat dan kita review ke belakang, sadarlah kita berapa singkatnya usia kita di permukaan bumi. Allah bertanya berapa tahun? Sebagian penduduk bumi menjawab 1 hari ya Allah. Kenapa 1 hari? Mereka sudah bertemu dengan hari akhirat. Ternyata 1 hari di akhirat takaran di dunia 1000 tahun. Maka umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh yang hidupnya 100 tahun, 1000 tahun, menjawab 1 hari kami tinggal di bumi ya Allah. Gerangan apa jawaban kita? Gerangan kita akan menjawab apa? Kalau umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam yang hidup di permukaan bumi berusia 1000 tahun, menjawab 1 hari. Panjangkah usia kita di permukaan bumi ini? Wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat singkat. Oleh karena itu seorang mukmin yang menyadari usianya di dunia sangat singkat, tak akan memaksimalkan usahanya hanya untuk dunia. Akan tetapi dunia itu dijadikan jembatan untuk membawa dia kepada kenikmatan abadi di surga Allah yang hakiki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama. Rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana gharama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim al jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.